Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, subhanallah, bertepatan temanya akad pendidikan. Begitu kan ya? Ya. Dan hari ini kebetulan hari guru atau hari Jumat. Harinya Jumat, kemudian mereka menyatakan hari nasionalnya hari guru. Apa arti hari guru? Beberapa hari yang lalu banyak pertanyaan ke saya, Ustadz, biasanya di hari guru, guru-guru menyampaikan kepada murid dan orang wali murid atau orang tua murid untuk menganjurkan mereka memberikan hadiah kepada gurunya. Betulkah? Betul. Yang bertanya ke saya betul. Adapun Anda guru-guru saya nggak tahu. Tapi yang bertanya ke saya seperti itu. Ya. Kalau yang dimaknai dengan hari guru maknanya adalah guru dihormati dengan memberikan hadiah kepadanya dan dia menghimbau para wali murid dan para murid untuk memberikan hadiah, maka ini hari gratifikasi nasional. Kalau bahasa fikihnya ini hari riswah nasional. Sangat memalukan. Profesi yang terhormat dirubah menjadi profesi yang bejat. Karena tahu Anda dampak dari guru-guru menerima gratifikasi dan riswah seperti ini dan bahkan menganjurkan muridnya untuk melakukan ini. Tahu dampaknya apa? Tidak. Tidak tahu. Akan muncul generasi yang nantinya kalau dia memegang jabatan, dia minta dimuliakan dengan riswah. Jabatannya itu dia minta dimuliakan dengan riswah. Anda ada urusan apa dengan dia, kalau Anda tidak bayar riswah, dia merasa tidak dimuliakan. Dari mana dapat ilmu pelajaran ini? Teorinya memang tidak ada. Di praktek para guru itu akan tertanam dalam jiwa murid-muridnya itu cara menghormati seseorang. Dengan memberikan riswah kepadanya, dengan memberikan gratifikasi kepadanya. Dan ketika dia ingin dihormati, dia juga mewajibkan para pengguna jasanya untuk memberikan riswah dan gratifikasi kepadanya. Dan KPK nggak bisa ngapa-ngapa. Masa semuanya mau ditangkap? Ya. Maka ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Seharusnya guru menjadi contoh dan tauladan kepada muridnya untuk tidak pernah menerima gratifikasi, untuk tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
yang Allah mensifati umat Yahudi dengan akaluna lis-suh. Orang Yahudi itu paling banyak memakan suh. Suh bermakna secara umum harta haram, terkhusus gratifikasi riswah. Bahkan mereka memberikan riswah kepada para hakim pemutus sengketa di antara mereka. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya At-Tabari ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum yu'minuna billahi wa rasulih yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang menyangka dirinya beriman dengan Allah dan Rasulnya, tapi mereka memutuskan perkara sengketanya kepada taghut. Allah mengisahkan tentang orang-orang munafik, orang kafir yang pura-pura masuk Islam karena untuk kemaslahatan dunianya. Karena kalau dia tetap dalam kekafirannya, dia tidak akan nyaman hidup di Madinah. Maka mereka sembunyikan kekafirannya dan pura-pura sudah masuk Islam. Ayat ini turun sengketa antara orang munafik yang pura-pura beriman ini dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi tahu bahwa para hakim mereka, para ahli agama mereka, para tokoh agama mereka itu orang yang pemakan riswah, gratifikasi. Maka orang munafik ini ingin sengketanya diselesaikan melalui pendeta Yahudi. Sedangkan orang Yahudi tahu bahwa pendetanya seperti itu, dia tidak ingin. Dia, karena dia berada di pihak yang benar, dia ingin bahwa yang menyelesaikan sengketanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak beriman, tapi menguntungkan dalam dunianya, apa salahnya kata mereka. Kan aneh, makanya Allah mengatakan mereka mengira beriman dengan Allah dan Rasulnya, tapi masalah sengketa dia bawa ke Yahudi. Akhirnya tidak terjadi kata sepakat. Ya udah, kita cari pihak ketiga, yaitu taghut, para tukang sihir, tukang ramal, atau orang pintar atau apalah namanya. Itu yang menyelesaikan sengketa di antara mereka. Dan terkenal bila pendeta Yahudi sebelum dua orang yang sengketa, satu berdiri menyampaikan somasinya, argumennya. Itu ditaruh uang emas di sini dan dilihatkan di sini. Bukan di bawah meja, di bawah baju, di bawah lengan hem baju. Ya, dilihatkan, lalu dia menyampaikan tuduhannya dan dakwaannya. Lalu yang satu lagi menyampaikan dakwaannya, dia lihatkan juga. Dia perkirakan mana yang besar, dia mengatakan, kamu yang benar, kamu salah, kamu harus bertanggung jawab, bayar ke sini, selesaikan urusannya. Begitu orang-orang Yahudi, pendeta mereka, sampai perkara dan riswah pada awalnya dan suh pada awalnya adalah untuk masalah peradilan, masalah sengketa, masalah harta, masalah harga diri dan seterusnya. Akan tetapi mereka tahu bahwa pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dan sahabatnya tidak pemakan riswah, tidak pernah menerima gratifikasi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah untuk mengambil kharaj,
Kharaj itu harta kaum muslimin bagi hasil dari perkebunan kurma di Khaybar. Khaybar di utara kota Madinah itu dikenal dengan perkebunan kurma Yahudi terbaik. Dan bahkan Ummuna Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kami tidak pernah kenyang makan sampai Khaybar ditaklukkan. Daerah yang paling bagus hasil kurmanya Khaybar. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya menaklukkan, kemudian dibagi-bagi harta Khaybar untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Yang ikut perang, rampasan perang. Karena jaraknya jauh dari Madinah, maka para sahabat tersebut meminta orang-orang Yahudi itu untuk mengelola. Ini hadis dalam akad musaqah. Apa itu akad musaqah? Dari kata suqya, apa artinya? Suqya artinya pengairan. Berikan minum. Artinya seseorang yang memiliki lahan dan pohon yang tanaman tua yang berbuah, dia serahkan untuk dipelihara oleh pihak kedua. Jadi sudah ada lahan, sudah ada pohon tua, tanaman tua. Dipelihara dan kenapa dinamakan dengan pengairan? Karena yang paling penting di Madinah itu adalah air. Kalau Anda lihat di Madinah, di Riyadh, dimanapun kebun kurma itu dibuat gundukan di bawah akar pohon kurma itu, dia minum air banyak sama dengan sawit. Dibuat gundukan setinggi 1,5 meter, nanti itu harus dipenuhkan gundukan itu air penuh. Penuh air, baru dia bisa hidup kurma itu. Sehingga yang paling penting adalah air. Sehingga nama kerjasamanya musaqah. Ya, itu memberikan air, memelihara kurma tadi yang sudah ditanam dan sudah masuk waktu berbuahnya. Maka dipelihara dengan bagi hasil. Ya, itu itu yang musaqah. Saqan nabiyyu ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minal ard. Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan akad musaqah dengan Yahudi Khaybar dengan hasil dibagi dua, setengah dari kurma Khaybar untuk Rasul dan para sahabatnya, setengah untuk orang Yahudi yang mengelolanya. Ketika Abdullah bin Rawahah datang ke sana, datang ke Khaybar untuk menarik kharaj bagi hasilnya tadi, mau dibawa ke Madinah. Itu disambut dengan gegap gempita oleh Yahudi dari tokoh agamanya dan para pemimpin-pemimpin kaum tersebut. Disambut dengan gegap gempita. Lalu mereka, para tokoh tadi, maju memberikan perhiasan emas yang sudah dikumpulkan dari orang-orang Yahudi. Perhiasan emas diberikan, ditaruh di depan Abdullah bin Rawahah. Hadza laka wa khaffif 'anna al-kharaj. Ini hadiah murni untukmu. Hadiah. Hadiah. Ulang lagi. Hadiah murni untukmu. Tolong kurangi penarikan hak bagi hasilnya. Maka Abdullah bin Rawahah berdiri. Dia sendirian ini. Semuanya Yahudi. Bukan antum yang Yahudi. Maaf, semuanya Yahudi. Semuanya Yahudi. Dengan mengatakan, ya ma'asyarul Yahud. Diriwayatkan ini oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Wallahi innakum la abghadu khalqillahi ilayya
wa ma dzalika bihamiliyya ala an ahifa alaikum wa amma ma 'aradtum alayya fahuwa suht wa inna la na'kuluha. Lantang Abdullah bin Rawahah bilang sendirian. Ya, dan ini kekuatan iman ya ikhwan. Anda sendirian tapi berani menghadapi orang yang berbeda cara pandangnya. Wahai orang-orang Yahudi seluruhnya, demi Allah, kalian adalah manusia makhluk Allah yang paling aku benci. Ini kayaknya ini teroris ini udah radikal ini. Kalian demi Allah makhluk Allah yang paling aku benci. Tapi ingat, kebencian aku kepada kalian tidak menyebabkan aku menzalimi kalian dalam penarikan kharaj ini. Harusnya Anda benci dengan seseorang, Anda tarik lebih kan ya? Harusnya tadi bagi 2, hasilnya 5 ton, 2,5 ton buat dibawa ke Madinah, 2,5 ton untuk Yahudi tadi. Ya, kan begitu yang benarnya. Tapi karena benci udah 3 ton aja yang dibawa ke Madinah, 2 ton untuk Yahudi. Tidak. Begitu sahabat Nabi SAW. Ya. Dan ini turun kepada para ulama-ulama besar di masa ke masa. Syekh Abdul Aziz bin Baz, ketika beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ketika beliau dalam suatu siaran televisi ditanya oleh seorang jamaah Ahlus Sunnah, mengatakan, Syekh, saya sebagai kepala HRD di sebuah perusahaan, saya Ahlus Sunnah, ada dari sekian pelamar kerja yang masuk tahap akhir 2 orang. Yang satu Sunni, yang satu Syi'i. Yang satu Syiah. Wahai Syekh, bolehkah aku terima, aku menangkan yang Sunni, sedangkan nilai yang Syi'i itu lebih tinggi? Syekh membacakan firman Allah Azza wa Jalla, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, itu yang paling dekat kepada ketakwaan. Ini musuh yang dikalahkannya. Ya, karena itu banyak orang Syiah kemudian sadar. Mereka tahu Ahlus Sunnah, sesama Ahlus Sunnah bukan loyal kepada pribadinya, tapi loyal kepada yang hak. Bila Ahlus Sunnah ini dalam kebatilan, dia tidak akan mendukung. Bila Ahlus Sunnah ini dalam dosa kepada Allah, dia tidak akan mendukung. Dan begitu juga bila yang terzalimi ini, walaupun Ahlus Sunnah, dia akan mendukungnya. Dan itu tidak ada dalam agama Syiah. Agama Syiah tidak ada seperti itu. Asal Ahlus Sunnah, sebaik apapun dia, tetap di matanya adalah nasab, nasibi, orang yang memerangi para imam mereka. Begitu cara pandang mereka. Dan umumnya cara pandang para sekte-sekte baik dalam Islam dulu Islam sama seperti itu. Dibangun atas loyalitas sempit, bukan atas kebenaran. Kembali kita kepada hadis Abdullah bin Rawahah tadi. Ikhwan kita, saudara kita di Cianjur mendapatkan musibah. Memang kondisi kita semuanya, kondisi ekonomi sedang tidak baik. Tapi di sini waktunya Allah menguji iman kita
apakah kita termasuk fisarra'i wad dharra, orang-orang yang mengeluarkan, menginfakkan hartanya dalam keadaan susah dan keadaan senang? Di sini ujian keimanan. Maka orang-orang yang sukses dalam ini, sukses dalam berbuat baik selamanya. Silakan panitia yang mau, jamaah yang mau ikut memberikan sebagian hartanya di jalan Allah. Ini hanya bisa dilewati oleh orang-orang sekelas Iman Utsman bin Affan di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala an. Terjadi musim susah pangan di kota Madinah. Di waktu itu datang perniagaan Utsman bin Affan dalam 100 ekor unta membawa makanan pokok dari Yaman, dari selatan. Maka datang di malam hari penduduk kota Madinah gempar. Utsman datang membawa makanan pokok. Utsman di Madinah, itu kafilah dagangnya yang datang. Maka di pagi harinya para pedagang retail kota Madinah satu persatu ngumpul semuanya di rumah Utsman, menawar dagangan Utsman semuanya yang dibawa oleh 100 ekor untanya tadi. Kemudian para pedagang retail mengatakan, "Wahai Utsman, saya siap beli 1 dinar modal kamu, saya bayar 2. Untung berarti 100%. Kata Utsman, siapa yang mau lebih? Ada yang bilang 1 dinar kau beli, aku bayar 3. Siapa yang lebih? Sampai 9, 1 aku bayar 9. Berarti 900% kan ya? Kata Utsman, ada yang berani lebih? Mereka terdiam. Ini udah 900%, siapa yang berani beli? Dan kau tahu Utsman, di Madinah ini hanya para pedagang retail kami-kami yang ngumpul ini. Kata Utsman, ada yang berani beli 1 dia bayar 10. 1 dia bayar 700. Kalau kalian tidak ada yang berani, saya jual kepada dia. Lalu Utsman mengatakan, ketahuilah ini semuanya aku infakkan kepada fuqara'il Madinah, kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah. Ya akhi, ini kesempatan luar biasa. Dengan modal 1 dinar Anda dapat 9 dinar. Tapi Umar dan Utsman tahu ini saatnya memang berdagang dengan Allah. 1 dapat 700. Semoga kita bagian dari manusia yang diberikan oleh Allah iman seperti imannya para orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Abdullah bin Rawahah tadi. Kebencianku kepada kalian tidak menyebabkan aku akan mengambil lebih daripada hak para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kalian sodorkan di depanku ini ini riswah, ini gratifikasi, ini hadiah, ambil lagi semuanya. Kami tidak memakan harta yang beginian. Siapa yang dimaksud oleh Abdullah bin Rawahah dengan perkataan kami? Kita termasukkah? Kalau Anda merasa termasuk, alhamdulillah. Kalau Anda merasa itu mah para sahabat, itu serah Anda. Tapi Abdullah bin Rawahah memproklamirkannya, kami di sini lawan Yahudi. Lawan Yahudi adalah Muslim. Ini sifat utama seorang Muslim.
Fa inna la na'kuluha. Kami tak pernah makan harta yang beginian. Karena Nabi kami mengingatkan, lahmun nabata min suhtin fannar awla bih. Daging yang diberi asupan makanan dari harta yang haram, dari harta rishwah dan lainnya, maka neraka yang pantas membakarnya. Subhanallah, para tokoh agama Yahudi tahu. Dia mengatakan, bihadza qamatis samawati wal ard. Demi Allah, inilah prinsip seperti ini yang membuat langit dan bumi ini masih beredar. Idza dhuyi'atil amanatu fantazir sa'ah. Dan Nabi SAW, bila sifat amanah hilang dari kalian, tunggu kiamat turun. Dan jangan kita menjadi penyebab kiamat datang dengan Anda menerima, memberikan suh ini, harta rishwah yang diharamkan ini, ya ikhwan. Memuliakan orang yang mulia bukan dengan memberikan makanan yang haram kepada dia. Kapan hadiah kepada guru halal, Ustaz? Nanti Anda kalau sudah tidak jadi muridnya lagi, sudah selesai, baik dari SD TK Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, atau dari pesantren, Anda sudah sukses menjadi tajir kabir, pedagang besar, ya. Kasih guru-guru Anda itu yang belum punya rumah, kasih rumah. 5 kamar tidur, kebanyakan ya. 3 kamar tidur. Tak punya ada kendaraan, kasih mobil. Ini memuliakannya dengan harta yang haram. Dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram. Hadiah yang Anda berikan pada masa itu paling apa? Wallahu a'lam. Mungkin handphone, mungkin apa, 5 juta baru. Dia butuh rumah 100 juta. Tapi jangan berikan ketika dia mengajar Anda. Berikan setelah Anda selesai. Ya, syariat membolehkan. Tapi saya tidak tahu kalau dia ditangkap KPK. Karena PNS boleh menerima gratifikasi. Wallah, saya nggak tahu. Secara syariat boleh memberikannya. Silahkan para guru, para pendidik yang ingin berdiskusi seputar ini, sampaikan, silahkan. Akad pendidikan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin ditanyakan kaitan dengan amanah. Iya. Kawan ada di yayasan, memegang urusan keuangan di yayasan. Sebenarnya tanggung jawab pertamanya bukan itu, tapi sebagai pengganti karena jabatannya sebagai sekretaris. Kemudian Sebentar. Jabatan utamanya sekretaris. Sekretaris yayasan. Tapi dia memegang juga keuangan. Mengganti bendahara yang keluar. Ya, berarti kan sekarang jabatannya 2. Sekretaris melengkap bendahara. Nah, terus kemudian ketika jadi bendahara, kami minta laporan pengeluaran yang rutin setiap bulannya, tapi dijanjikan terus sampai berjalan 2 tahun tidak ada laporan. 2 tahun? Dia ada buat, tapi belum sempat melaporkan, belum sempat. Dia katanya ada buat. Kemudian karena pengeluaran waktu awal-awal tahun belum besar kali, kami biarkan dulu dia ketika sudah didirikan sekolah. Setelah didirikan sekolah. Sudah didirikan sekolah, didirikan TK dan pendidikan yang lain. Iya.
sehingga pengeluaran cukup banyak, pemasukan juga ada Terus dari bayar pendidikan anak-anak santri. Dari jumlah pengeluaran itu ada yang ganjil, tidak sesuai dengan perhitungan kami. ya, Kemudian kami tidak menuduh, cuma meminta pertanggungjawaban dia, memberikan laporan. Tapi sampai detik ini tidak ada. Kemudian kami kami suruh dia mengundurkan diri dari yayasan. Tapi dengan catatan tetap memberikan laporan rincian pengeluaran, sehingga sampai hari ini tidak ada. Komunikasi pun tidak direspon lagi, di telepon tidak diangkat, di WA tidak dijawab, tapi masalah lain dijawab di grup. Yang jadi pertanyaan, apakah sikap kawan seperti ini bisa kita menjadikan alasan untuk mentahdzir dia kepada ikhwan-ikhwan yang lain, dan juga dia juga aktif di yayasan yang lain. Taib. Yang seperti ini bukan ditahdzir, lapor polisi. Baik, kalau dilaporan ke polisi, kami kan data pengeluaran keuangan selama ini memang dia saja yang memegang. Sebentar. Lapor polisi setelah di audit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik. Kalau akuntan publik, auditor, dia akan ketemu semuanya itu. Berapa waktu yang lalu, ikhwan di Cilegon nelfon saya, Ustadz, ini di yayasan bendaharanya begini Ustadz. Coba audit pakai akuntan publik, auditor. Di audit, iya Ustadz, kelihatan ditemukan sekian ratus juta digelapkan. Kita tidak boleh menuduh sebelum ada laporan auditor. Bila ada laporan auditor itu bisa dibawa ke polisi. Setelah ada laporan auditor disampaikan kepada dia, ini data di tangan kami, kamu ingin islah atau ingin pengadilan. Dia angkat tangan lagi itu. Daripada tidur di penjara tentu mau islah dia. Dia mau islah, Ustadz, bagaimana Ustadz? Apakah bisa kita maafkan? Ya, Anda yayasan itu dana bukan milik Anda. Itu amanah umat. Tidak ada hak Anda untuk mengikhlaskannya. Kalau dana pribadi Anda, boleh Anda ikhlaskan. Bisa Anda ibrokkan. Tapi dana umat tidak ada Anda mengikhlaskannya, memutihkannya. Kecuali Anda bayar itu dengan uang pribadi Anda, bisa Anda putihkan. Tapi yayasan tidak boleh memutihkan dana yang hilang. Lalu bagaimana Ustaz? Minta pertanggungjawaban dia. Dia bisa siap bayar dengan cara mencicil, silahkan. Bila tidak ada niat baik, data di tangan Anda, lapor ke polisi sudah. Jelas? Yes. Allah ibarik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ada pertanyaan kurang lebih dua. Yang pertama, kurang lebih dua itu lebih. Dia satu cuman lepas. Dua emang. Ayo udah. pertama Ustaz, tentang uang SPP karena kaitannya sekolah. Di awal ketika sekolah memuat brosur, itu kan brosur penerimaan Ustaz. Di brosur penerimaan. Nah, biasanya kan itu kan ditulis uang masuknya berapa, SPP-nya berapa per bulannya. Kemudian di tahun ketiga, mungkin anaknya kelas 1 sudah naik ke kelas 3, terjadi penyesuaian SPP. Bagaimana turun harganya gitu? Naik Ustaz. Oh, bagaimana hukumnya yang di awalnya SPP-nya mungkin 100.000, kemudian naik di tahun ketiga, biasanya yang memutuskan adalah yayasan. Tentu yang wali murid naik jadi bisa berapa? Dari 100.000 jadi
Mungkin naik 50.000 Ustaz. Biasanya 50, 50, 150, 10, berarti kenaikannya 50%, 30% lah. 100.000. Kan 150.000, berarti 50.000 dari 90 berapa? Oh, nah. Anda merugi kalau bisnis begini. Ngasih uang 50, digabung 150, bilang 50%. Tentu rugi yang 100.000. Kalau Anda ngasih 50, dia 50, itu ya 50%. Paham? Insyaallah. Saya. Jadi kalau biasanya wali murid hanya bisa terima karena memang anaknya masih lama sekolahnya, masih 3 tahun lagi. Ini seperti ini bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan atau seperti apa? Kesepakatan pertama 100.000. Bunyi kesepakatan sampai tamat 100.000 atau tahun pertama. Biasanya di brosur hanya tertulis SPP gitu saja, Kak. SPP per bulan sekian. 100.000. Iya, Kak. Kemudian ada penyesuaian. Ya. Karena harga bensin naik. Harga bensin naiknya berapa? 100% kan lebih kan ya? 30%. Ya pas lah. 30% tambah itu 30% pas. Ya. Tentu gurunya bingung. Kalau gaji kami nggak naik, kami nggak bisa datang pakai bensin. Biasanya kami isi bensin 10 liter, sekarang dapat 6,6 liter. Nggak sampai, tinggal 10 meter lagi kami dorong motor ke sekolah. Mau Anda guru gitu? Enggak, saya. Enggak. Ya, memang kondisi seperti ini memang tidak nyaman. Tapi saya kira yayasan dia kan organisasi nirlaba, dia bukan mencari keuntungan. Ya, dia bukan mencari keuntungan. Kalau dia mau bisa ngasih gratis, itu dia ngasih gratis. Kalau Anda bandingkan dengan, di Arab Saudi gratis, malah siswanya dikasih uang saku yang sekolah tahfidz. Iya, betul. Sekolah tahfidz di Saudi itu SD, SMP, SMA, setiap siswa dikasih uang saku 200 real. Ya, kalau dia punya anak 10, tak perlu kerja lagi dia. 2.000 udah dapat uang saku anak SD, SMP, SMA. 2.000 real kali 4.000, 8 juta udah kan. Ya. Ya. Itu pendidikan memang mahal. Ya. Anda bayar tukang insinyur. Berapa per jam gajinya? Itu dia membuat apa? Buat bangunan. Ini guru per jam berapa gajinya? Saya ingat dulu 400 rupiah di tahun 94. Saya guru di pesantren. Gaji 400 rupiah per jam. 94. 400 rupiah. Baik. Kira-kira yang kalau dari teknik segitu gajinya? Enggak. Ini buat manusia menjadi manusia, yang ini buat bangunan. Mana yang lebih penting? Bangunan, terserah adalah kalau bangunan. Kalau manusia betul. Ya. Tapi orang nggak mau terima konsekuensinya. Betul manusia lebih penting, Ustadz. Tapi kan kalau bisa murah, kalau bisa gratis, tidak ada masalah. Tapi ada pihak yang menanggung. Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa dengan membuat wakaf. Ya, membuat wakaf. Kesuksesan wakaf kaum muslimin di Mesir untuk membiayai biaya Al-Azhar. Al-Azhar itu dari berdiri abad ke-7 Hijriah sampai sekarang itu gratis biaya kuliah S1 sampai S3. Memang guru nggak digaji, dosen digaji. Siapa bilang tidak? Dari mana gajinya? Gajinya dari hasil wakaf kaum muslimin kebun kurma
di pinggiran Sungai Nil. Dan negara Mesir pernah minjam uang wakaf Al-Azhar untuk kepentingan negara ketika anggaran defisit. Anggarannya berkurang. Anggaran pembangunannya. Ya. Maka seharusnya yayasan memikirkan ini. Sampai sekarang itu yang diterapkan oleh beberapa universitas besar di Amerika. Harvard University, dia punya endowment, punya wakaf pendidikan. Walaupun mereka agamanya non-muslim, tapi yang menguntungkan dunia mereka ambil. Tidak dibiayai 100% oleh negara. Sehingga dia mandiri, pendidikan tidak bisa diteror oleh negara. Pendidikan mandiri. Azan. Kita pakai azan tak? Ya, silahkan. Nah, wudhu dulu. Tadi mana yang bertanya? Nggak ada lagi? Makin banyak. Muncul semangat setelah azan. Fadhal. Pertanyaan kedua tadi saat masih berkaitan dengan sekolah. Biasa ini Ya, sebentar. Afwan. Saya ingat di waktu awal pandemi banyak yayasan-yayasan pendidikan di sekitar tempat saya tinggal. Ada beberapa yang saya diminta menjadi pembina, menjadi penasehat. Atau minimal menjadi tukang doa agar dimudahkan oleh Allah urusan yayasan sekolah tadi. Mereka mengadukan hal yang sama. Kalau dinaikkan, kasihan para orang tua. Kalau tidak dinaikkan, guru tidak bisa hidup. Kalau diturunkan, apalagi sama kondisi pandemi, waktu pandemi. Saya katakan, bagaimana Ustadz? Ada orang tua yang minta karena PHK bahkan minta digratiskan. Anda cari dari jalur lain. Cari, ajukan kepada donatur-donatur. Ya, donaturnya bukan donatur individu. Donatur lembaga amil zakat yang terafiliasi dengan ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji di sunnah di sekitar sana. Ada beberapa lembaga zakat yang siap menerima yang terdampak tadi dalam bentuk zakat. Untuk para fuqara masakin. Itu solusinya. Ya. Kita berharap memang pendidikan gratis. Tapi kan itu harapan. Ya. Allah barik. Kemudian saat yang kedua, biasanya ada sebagian ikhwan yang mungkin semangat untuk open donasi nih, San. Biasanya kita di sekolah ditanyain, sekolah atau anak-anak butuh Al-Quran. Nah, ini biasa memang ada misalnya, ada mungkin 10 orang anak. Akhirnya ikhwan tadi, kami berpikirnya ini akan diberi Al-Quran. Ternyata di luar sana mereka justru open donasi. Nah, ikhwan ada sekolah ini butuh Al-Quran. Akhirnya open donasi. Mungkin di brosurnya itu ditulis satu Al-Quran 100.000. Ternyata sudah ada beli. Dan ternyata di toko itu ada diskonnya. Kalau pembelian banyak, biasanya ada diskonnya. Mungkin sampai mungkin 10% atau 90.000 jatuhnya jadinya. Jadi dia punya keuntungan dari 10 Al-Quran itu dapat 100.000. Nah, bagaimana hukum yang seperti ini? Mengambil keuntungan di open donasi tersebut. Karena ditanya ini sekolah ini butuh sekian, ini sekolah ini. Lalu dia dikembangkan. Lihat giroh kaum muslimin untuk donasi Al-Quran itu tinggi. Ini juga menjadi sebuah celah juga untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi. Sampai mushaf pun dikorupsi. Paham? Ya, akhi. Sampai segitunya ajaran dari guru-guru yang mengajarkan tadi gratifikasi, pikirannya dia makin berkembang dia, turunannya. Kalau guru minta dari murid,
Sekarang saya minta dari wali murid atau orang-orang yang donatur. Kalau dia ingin halal bisa, tapi aturan negara sebetulnya tidak membolehkan. Anda ingat kasus ACT yang baru yang ramai disebut-ributkan, itu karena dia tidak punya lembaga resmi yang diatur oleh negara sebagai perizinan untuk mengumpulkan dana masyarakat, ya. Dia hanya menggunakan menggunakan perizinan sebagai pengumpul barang dan uang dari Dinsos, Dinas Sosial. Itu dengan menggunakan nama yayasan. Itu sudah dibatalkan oleh peraturan MK di tahun 2000. Basnas yang meminta itu dibatalkan. Pengumpulan dana umat harus melalui lembaga resmi. Itu dan menggunakan Basnas. Atau LAS, di bawah Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional, ada lagi yang tingkat provinsi, ada yang tingkat kabupaten, ada tingkat kecamatan. Bisa yayasan-yayasan, umpamanya Yayasan Budia, ingin buka lembaga amil zakat untuk tingkatan Kota Madia Pekanbaru. Bisa, tidak susah mengurusnya. Tidak susah mengurusnya. Anda ajukan ke Kementerian Agama, ke Kementerian Menkumham, sama dengan Basnas. Nama saya dipakai di lembaga amil zakat Cahya Rabbani di Kabupaten Bogor. Itu nikmat dari Allah. Kebetulan ketua MUI Kabupaten Bogor itu dulu tandem ngajar saya di Ibnu Khaldun, ngajar program Magister Ekonomi Syariah, mata kuliah Kaidah Fikih Keuangan. Dia sudah terlalu senior, Pak Profesor Haji Mukri Aji. Akhirnya ngajar saya, dia masuk di awal pertemuan sama di akhir pertemuan. Waktu teman-teman butuh Ustadz, dia dibutuhkan seorang Dewan Pengawas Syariah. Tidak mesti harus Dewan Pengawas Syariah di bawah DSN. Cukup hanya diakui MUI setempat, yaitu kabupaten. Antum siap Ustadz? Siap, tidak ada masalah. Saya tahu ketua MUI-nya Pak Mukri Aji, tandem saya dulu ngajar. Lalu sampai kan harus menghadap ke Pak Mukri, ke ketua MUI. Kata Pak Mukri, ini mah teman saya dulu ngajar. Siap semuanya. Cuman dia memberikan searahan karena gelagatnya sudah bisa baca. Ya kalau bisa Anda bekerja bukan untuk jamaah tertentu saja. Semuanya selagi muslim bantu aja, kata beliau. Saya juga menyampaikan kita memang ingin membantu kaum muslimin. Tidak membedakan muslimin satu dengan muslimin B. Apapun latar belakang sosialnya, organisasi masyarakatnya tidak. Selagi dia masuk kategori muslim dalam MUI pusat, kita bantu. Bahkan pun dalam zakat ada kan untuk orang kafir. Oh iya betul untuk Ustaz, kata dia. Senang beliau. Keluar izin untuk Kabupaten Bogor. Itu dibenarkan mengumpulkan dana zakat, infak, wakaf, sedekah, bahkan ada namanya DSKL, dana sosial keagamaan lain-lain. Dana sosial keagamaan lain-lain itu apapun lah. Teman-teman mengumpulkan dana riba. Dan kalau mengumpulkan dana riba ada rekening khusus rekening riba, ini semuanya diaudit oleh Basnas, audit keuangan dengan audit kesyariahan. Jangan asal memberikan kepada orang ternyata tidak mustahik. Jelas? Ada aturan seperti itu. Kan individu. Kalau individu kan saya bisa datang ke orang kaya Pekanbaru. Saya Dr. Erwandi.
lihat di YouTube ceramah saya tentang zakat. Saya sangat paham zakat. Saya akan menghitung zakat Anda ya. Siap Pak Ustadz. Saya hitung, saya bawa satu akuntan. Coba hitung. Itu kali 2,5% keluar 2 triliun Ustadz. Saya ambil hak saya 12,5%. Berapa buat saya itu? 250 miliar kan ya. Gaji sebulan 250 miliar. Ambil zakat terkaya di dunia. Itu kalau individu-individu, dia senang-senang aja. Yang penting Pak Ustadz benar hitungannya nih ya. Bisa kan Pak Ustadz tanggung jawabkan nanti kalau ditanya Allah, saya sudah diaudit oleh Ustadz Erwandi dan timnya. Siap, saya bilang. Dibolehkan oleh negara? Tidak boleh. Dalam syariat boleh, dalam syariat juga tidak boleh. Karena persyaratan amil zakat itu ditunjuk oleh hakim. Karena perintah Allah untuk lembaga, untuk penarik zakat kepada Nabi, bukan kepada kaum muslimin. Khudh. Khudh itu untuk 1 orang atau 2 orang perintahnya atau 3 orang. Khudh. 1. Siapa yang dimaksud di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW wafat, itu dipegang oleh khalifah. Khalifah ada kementeriannya, ada wizaratnya. Dan seperti itu yang diterapkan di kerajaan Saudi Arabia, itu di bawah Kementerian Keuangan menarik zakat. Semua jenis zakat melalui Kementerian Keuangan. Tidak ada melalui yayasan-yayasan. Ya. Di negara kita, dahulu bisa melalui yayasan. Tapi kemudian keluar undang-undang zakat dan keluar peraturan dari MK membatalkan yayasan untuk sebagai lembaga pengumpul, pendistribusi, mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah. Dulu itu ada. Ya, itu dibatalkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Aturannya. Artinya negara kita sudah mengatur. Jadi perbuatan tadi itu, kalau dia jujur pun dia, Anda bisa adukan ke polisi untuk ditangkap. Jujur, walaupun dia jujur, karena dia melanggar peraturan. Apalagi dia tidak jujur, menggelapkan. Jelas, semoga antum tahu niat baik Anda tadi agar tidak membuat Anda ke penjara. Niatnya kan baik tadi. Ya, ingin mengumpulkan, membantu pesantren-pesantren tahfiz, masjid-masjid agar tersedia mushaf. Baik kan niatnya ya? Ya, tapi kalau ada yang tahu, dia laporkan Anda ke polisi, ya, Anda bisa diciduk, dipanggil oleh Bareskrim. Jelas? Yang Anda bilang tadi itu jangan lapor saya, lapor ke polisi sana. Tapi setelah Anda ingatkan dia, ya, jangan biasakan diri Anda mengumpulkan dana masyarakat. Ini tidak dibenarkan. Baik. Ya. Ada pertanyaan dari yang tertulis, Ustadz. Ustadz, di sekolah tempat saya mengajar, biasanya setiap hari Jumat dipungut uang infak dari murid, yang mana uang infak tersebut nantinya Sekolahnya apa ini? SD, dasar, menengah, atas? nggak disebutkan, mungkin SD misalnya. SD. Baik. Yang mana uang infak tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan santunan kepada anak murid yang yatim dan miskin. Terus. Namun sejalan uang itu dikumpulkan, dipakai oleh pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan majelis guru, untuk uang transportasi bagi majelis guru Yang yatim. berjalan-jalan keluar kota. Terus. Bagaimana hukumnya penggunaan Tidak uang apa-apa, infak mereka ini? merasa yatim mau diapain? Mungkin guru-guru yang orang tuanya sudah meninggal. Dan apa hukumnya bagi pihak sekolah yang memakai uang infak yang dipungut dari anak murid? Apakah yang harus saya lakukan, ikut atau tidak jalan-jalan bersama majelis guru lainnya? Apakah sah infaknya
anak SD yang belum balik, jawabannya tidak sah. Anda mengambilnya berarti sama dengan merampas. Khasab. Akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Walaupun itu benar untuk anak yatim. Subhanallah, tadi udah melanggar aturan legal, aturan Islam, apa lagi ini juga aturan legal dilanggar, aturan Islam juga dilanggar. Ya, dalam Islam tidak sah mengambil harta anak yatim. Bahkan bila Anda yang sudah balik berakal, wali anak yatim, haram menginfakkan harta anak yatim karena mengurangi hartanya dia. Anak yatim berarti yang belum balik. Ya, maka perbuatan anak yang tidak cukup umur balik, infaknya tidak ada artinya. Jelas. Kalau saja untuk yang bermanfaat bagi dia, ya, beli barang, kan ada imbalan tuh. Ya. Bolehkah dia belanja 5 nasi bungkus? Boleh? Enggak, betul. Betul. Betul, betul. Ta'al ya walad. Ta'al kasih hadiah, yang betul kasih hadiah. Ta'al utikal hadiah. Sini kasih hadiah, kasih hadiah. Sini kasih hadiah. Sampaikan hadiah ke anak pintar. Anak pintar kalau hadiahnya besar tidak halal dibagi. Ya. Baik. Lebih besar daripada kebutuhan hariannya, transaksinya batal. Karena anak di bawah umur tidak boleh bertransaksi walaupun untuk kepentingannya. Sekarang infak adakah kepentingan dia? Tidak. Tidak ada yang kembali kepada dia. Paham? Maka ini perbuatan guru penipuan ini. Ghasab. Rampas harta anak-anak. Ya. Kemudian digunakan tidak pada tempatnya lagi. Kalau yang kedua itu lapor polisi, jangan lapor saya. Ada. Ini ada sambungannya, Ustaz. Sambungannya apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini infak setiap Jumat tadi dari anak sekolah, Ustaz. Ini satu sekolah atau beda sekolah? Enggak, saya kebetulan temanya sama. Ya. Jadi infak ini kan kalau bagi sekolah dianggap ini sebagai melatih anak untuk berinfak. Dan ini tidak diwajibkan. Nah ini statusnya gimana, Ustaz? Ya, latih anak berdagang bukan berinfak. Infak itu uang keluar, dagang uang masuk. Astagfirullah. Berarti Anda mendidiknya untuk orang fakir miskin gitu? Jadi miskin kan dia kalau infak? Paham? Nanti kalau banyak untungnya dari dagang baru ajar berinfak. Jelas? Boleh sekalian, Ustaz? Ini tema lain, Ustaz. Allah Azza wa Jal menganjurkan anak yatim untuk diajarkan berdagang. Wa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Bila anak yatim tadi kalian dapatkan cerdas mengelola dana uangnya, warisan ayahnya, serahkan uang kepada dia seluruhnya. Kapan Anda tahu dia cerdas? Tentu dilatih. Itu sebelum dia umur balik. Umur balik sebelum umur 12. Ini dijelaskan oleh para ulama, kasih 10.000. Beli barang, jual. Coba lihat. Diberikan teori-teori. Ya. Lihat. Habis uangnya atau untung. Kalau habis, sabar dulu. Ajar lagi. Kasih uang lagi. Ya, kasih 20.000. Untung apa rugi lagi? Kalau sampai 3 kali rugi lagi, jangan kasih uang dia. Pegang terus sama wali uangnya. Berarti dia belum cerdas mengelola uang. Tapi kalau dia sudah
cerdas, nanti di waktu balik berikan. Berarti kan ini diajar. Diajar dagang atau diajar infak? Kata Allah. Hah? Diajar dagang ya akhi. Bukan diajar infak. Dan itulah yang antum lihat pada ras non-muslim. Lihat. Bapaknya punya toko, anak-anaknya ikut dagang. Sehingga anaknya bisa berhitung. Gak perlu belajar berhitung 1 tambah 1. Langsung aja ini 1.500, ini 1.500, ini 2.300, sekian. Gak perlu belajar 1 tambah 1, 2 tambah 2. Hah? Langsung dipraktek dalam kehidupannya. Ini yang dianjurkan oleh Allah. Lalu kenapa yang ngambilnya non-muslim? Karena kita meninggalkan mereka. Kita mengatakan kepada anak-anak, biarlah bapakmu yang begini aja susah hidupnya, kamu nanti jadi insinyur, gajinya dolar. Itu anak Anda karyawan buruh. Anda walaupun kecil-kecil usaha Anda merdeka. Adzan Anda tinggalkan gak ada yang marah. Kalau dia karyawan, adzan ditinggalkan kerja, besok dipecat. Takut dia. Jelas Pak Guru? Satu lagi berkaitan dengan yang lain Ustaz. Ini mau tahun ajaran baru nih. Ya. Jadi masalah uang Ini, masuk. sebentar. Ya. Pendidikan bisnis di sekolah Islam rendah atau tidak? Rendah. Tidak ada, bukan rendah. Iya. Sekolah mana yang mengajarkan bisnis dagang pada anak-anak itu? Mengolah bahan baku di rumah, dibuatkan barang jadi, dan dijajakan di sekolahnya. Suatu hal yang bagus. Ada sekolah yang buat begitu? Ada? Seserah. Kalau ada, alhamdulillah. Jelas. Ajarkan basic skill untuk bisa hidup. Ini anak yang tamat begini, tamat di SD, tamat SMP, Anda lepas dia meninggal, ayah ibunya jadi yatim piatu, dia bisa nggak dia untuk bertahan hidup? Bisa. Makanya biasa para sahabat masih muda udah kaya-kaya. Karena dia mulai usahanya dari tamat SD tadi, tamat SMP. Tamat kuliah S1 baru mulai dagang, kapan kayanya antum? Korupsi ujungnya. Betul. Berkaitan dengan penerimaan murid nih. Berkaitan dengan uang masuk Ustaz. Di setiap sekolah macam-macam ya jenisnya ataupun nilainya. Nah sekarang jika seseorang itu sudah daftar, kemudian sudah ada dalam surat apa namanya itu pernyataan gitu Ustaz. Nah ada poinnya bahwasannya ketika dia tarik atau tidak jadi, padahal dia sudah bayar semua. Nah kemudian ini tidak boleh ditarik balik gitu. Bentar, nominalnya berapa rupiah? Macam-macam, ada yang 10 juta. 10 juta Anda boleh tarik. Kalau Anda bayar 10 juta nggak boleh tarik, gimana perasaan Anda? Senang? Mungkin doa setiap tengah malam kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri hidayah. Agar dia mau mengembalikan uang saya 10 juta ya. Nah, karena memang kita mengalami begitu ya. Ya Anda memang mengatakan setuju, tapi ketika 10 juta hilang, ya janganlah begitu. Kalau memang sekolah Anda dirugikan, ambil sebesar kerugian. Umpamanya Anda katakan, mohon maaf, kami cari penggantinya dulu. Bila dapat, kan biasanya banyak yang daftar tuh. Daftar 200, terima umpamanya 80. Kami cari yang lulus cadangan. Bila lulus cadangan menempatin ini, kan dapat uangnya tuh. Ya. Kembalikan seluruhnya, apa ruginya Anda? Paham? Ya kan nggak lama, ini kan daftar antrian kan sudah ada. Antrian lulus cadangan. Ya. Seminggu 2 minggu dapat uang 10 juta tadi. Kira-kira Anda sebagai wali murid milih yang mana? Milih yang hilang atau yang seperti saya usulkan?
Berarti Anda cerdas. Punya nurani dan saya juga seperti itu. Ya, Ustaz. Antum sebagai orang tua murid atau sebagai pihak sekolah mana yang pilih? Ya, yang pendapat Ustaz tadi lah. Dan tidak kembali siap-siap doa ke langit disampaikan oleh mereka. Ah, Ya mereka merasa dizolimi, siap-siap aja antum. Karena doa orang yang zalim itu, yang dizolimi mustajab walaupun dia kafir. Walaupun dia kafir, doa orang yang zalim itu mustajab. Maka jangan pernah menzalimi siapapun juga. Ini tanya belakang kiri kanan pusing saya. Yang tercatat belum, Masih ada saya satu belum lagi, gerak-gerak kertasnya. Assalamualaikum. Ustaz, Silakanlah. saya lupa tadi nggak ingat atau kemana. Anak belum balik, belum boleh belanja atau kemana Ustaz? Anak Belanja sendiri. balik Belanja tidak sendiri. boleh belanja melebihi biasa jajannya dia. Makanya saya bilang tadi 6 nasi bungkus. Pernah anak beli 6 nasi bungkus? Paling Anda suruh nasinya aja. Nah, 1 porsi. Harga paling 5.000 atau 3.000. Kalau 6 nasi bungkus kan sudah 100.000. Pernah ngasih jajan anak 100.000? SD ini. Kalau kuliah tentu ya. Itu Allah melarang, wala tu'tus sufa'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan berikan harta kalian kepada anak yang belum bisa mengelola dengan baik tadi. Ya. Tapi ijma' kalau sebesar kebutuhannya, biasanya anak jajan di Pekanbaru berapa? SD. Hah? Saya di Jakarta 2.000. Apa saya yang pelit atau Anda yang terlalu baik hati? Karena saya ingat dulu di SD dikasih ibu saya 50 rupiah. Itu salah siapa? Salah saya atau salah rupiah? Terserahlah, wallahu alam. Salah riba itu. Nah, cukup. Aturlah. Ini tadi enggak ada tadi ya. Saya sendiri ngatur. Karena saya ngatur kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf ini di luar tema kita malam ini, tapi ini menyambung pertanyaan saya yang kemarin malam Ustaz. Di mana? Yang di Ibadur Rahman. Mengenai riba Ustaz. Ini kan ada cara membersihkan harta dari sisa riba itu kan Ustaz sampaikan kemarin tidak bisa dengan cara memperbanyak sedekah. Ribanya dikeluarkan dulu. Iya, maksud saya setelah kita hitung harta yang bersumber dari riba, ya. Itu kan kemarin saya bertanya sama Ustadz tidak bisa dengan cara memperbanyak sedekah. Ya. Gitu. Juga kalau misalnya tidak bisa kita bayar sekaligus, itu bisa dibayar secara cicilan. Ya. Tapi Ustadz menyarankan membuat surat wasiat kepada ahli waris untuk jaga-jaga seandainya si yang pelaku tadi meninggal. Betul. Gitu ya Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, adakah cara khusus atau niat khusus untuk mengeluarkan harta riba tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, niat khusus tidak ada. Tidak ada Ustadz ya. Tidak. Terus? Atau tata caranya seperti apa? Itu keluarkan aja, ambil uangnya kasih. Oh gitu ya Ustadz. Apakah tidak sama dengan sedekah? Apakah itu tidak sama dengan sedekah Ustaz? Tidak. Niatnya melepaskan harta Anda dari yang haram. Oh begitu. Kan sedekah. Oke. Yang kedua, kepada siapakah yang afdolnya kita serahkan harta riba? Fakir miskin. Fakir miskin Ustaz. Kemudian yang ketiga, selama harta riba tersebut belum diselesaikan,
apakah dosanya terus mengalir Ustaz? Allah Maha Pengasih Penyayang. Kalau Anda bersungguh-sungguh, Allah mudahkan. Kemudian yang terakhir nih Ustaz, apakah selama harta riba tersebut belum lunas, apakah doa yang kita panjatkan selama ini ditolak Ustaz? Sama dengan sebelumnya jawabannya. Cukup? Cukup Ustaz. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ganti-gantian dengan yang ditulisan. Ana ingin bertanya, akad pembayaran SPP paling lama tanggal 10 setiap bulannya. Tetapi saat ini sekolah memberi syarat untuk bisa ikut ujian semester harus melunasi uang SPP sampai dengan bulan Desember. Sementara ujian semester dilaksanakan di bulan November. Mohon penjelasannya apakah ini dibolehkan Ustaz? Kalau dia minta buat lunas sampai tahun akhir ajaran tahun, tidak ada masalah. Kan akadnya per tahun, per bulan, atau per semester. Atau per program. Mana akadnya? Yang mana? Tidak ada akad? Kalau per bulan berarti bulan. Bulan. Jelas? Kalau sekolahnya membuat peraturan kontrak akad ijarah selama 1 tahun pelajaran. Mau keluar di awal, mau keluar di akhir, mau keluar tengah-tengah, silahkan, tapi bayar sampai akhir tahun. Kalau tidak dibayar, kami tidak beri surat pindah. Haknya dia sama Anda nyewa rumah. Ya, Anda nyewa pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta. Saya mau turun di Palembang, terserah kamu mau turun di Palembang. Seperti yang penting tiket sampai Jakarta. Gimana caranya itu jangan tanya saya. Paham antum itu? Tergantung akadnya apa. Kalau akadnya per program, kalau biasanya kalau di S2 tempat saya mengajar itu per program. Satu program S2 itu 45 juta sudah semuanya di situ kecuali wisuda. Mau uang tesis, mau uang apa lagi? Uang semester, mau uang semuanya udah di situ 45 juta. Mau uang gedung, mau uang apa, sudah. Bisa dibayar mencicil. Itu bayarnya yang mencicil, tapi akadnya satu program. Artinya, baru Anda 1 semester, Anda berhenti, wajib bayar sampai akhir. Paham? Wallahu a'lam. Ustadz, kami yang baru mengenal sunnah ini sangat semangat belajar dan menyekolahkan anak kami di sekolah Manhaj Salaf. Tapi sekolah-sekolah Manhaj Salaf di Pekanbaru ini banyak yang mahal. Ya, saya sudah katakan tadi. Ya, mahal mana gaji guru daripada gaji tukang. Tukang per hari berapa gajinya? 120.000? 150. Ada gaji guru 150 sehari? Nggak ada kan ya? Tukang dia ngeplok batu. Ini anak Anda dibuat jadi manusia. Mana Anda pingin anak Anda jadi batu atau manusia? Itu cara berpikir logisnya. Tapi orang kalau bilang begini, ala kulli hal, kalau bisa, itu yang saya katakan tadi. Yayasan tidak mampu. Negara tidak hadir dalam hal ini, tidak memberi sokongan. Kalau Arab Saudi, negara. Kalau tadi yang kita cerita, Harvard, kemudian Al-Azhar, itu dari SD sampai S3 gratis, itu dari wakaf. Ya. Sekolah yang mencari donatur tetap. Atau minta donatur, kumpulkan dana wakaf, buat wakaf yang sifatnya hasilnya besar untuk menyokong pendidikan ini. Sehingga guru sejahtera dan bisa pilih guru yang terbaik. Karena ada imbalan yang sesuai dengan keahliannya. Cari guru yang terbaik.
tamat Timur Tengah, tamat Madinah, hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, digaji 3 juta. Itu gimana cara berpikirnya? Jelas itu. Belum lagi ada sedikit kesalahan guru diberhentikan. Subhanallah. Ya, satu lagi. Saya diamanahkan untuk memimpin di sebuah lembaga sekolah. Zolimkah sikap saya jika ada tenaga kerja atau pendidik yang sudah waktunya untuk naik golongan tetapi tidak saya naikkan? Betul zolim Anda. Lanjut. Mohon di waktu-waktu mustajab angkat tangan Anda ke langit. Agar Allah memberi hidayah kepadanya. Dan tidak lagi berlaku zalim. Masalah apa? Ada pihak yang hibahkan tanah. Hibah atau wakaf? Rencana hibah Ke yayasan. yayasan tidak boleh memiliki. Dia milik umat itu. Ini bincang dengan pihak notaris sebenarnya. Rencana mau wakafkan, tapi dianjurkan hibah. Tapi, Supaya? dari notaris. Supaya di notaris. Konsultasi dulu sama notaris. Yang jadi pertanyaan bukan masalah itu. Yang jadi pertanyaan ada pengukuran tanah. Kalau hibah ada mauhubnya, ada wahib, ada mauhubun lahu. Kalau wakaf Anda tidak ada menyerahkan kepada seseorang. Anda cukup berikrar saja udah selesai. Nazirnya kalau tidak ada keturunan Anda yang mengelola otomatis hakim, pemerintah. Kalau di negara kita kantor urusan agama. Kalau Anda tidak tunjuk nazirnya yayasan X. Anda dalam mewakafkan, ini tanah saya wakafkan untuk pendidikan, saya tunjuk nazirnya yayasan Ubudiyah. Ya. Itu yayasan Ubudiyah, nazirnya doang, kan miliknya dia. Milik Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga nasul waqif kanasy syari'. Apa yang diucapkan oleh orang berwakaf sama statusnya dengan apa yang ada dalam teks Al-Quran dan Sunnah. Kedudukannya, statusnya sama. Umum khususnya, mutlak muqayyadnya, amar nahinya, seperti Anda memahami makna firman Allah Azza wa Jalla. Yang dari pertanyaan untuk pengukuran tanah kan dari Kalau hibah ada yang menerima. Kalau wakaf tak perlu ada yang menerima. berarti salah beda pandangan dengan orang notaris kemarin, berbeda penjelasan kemarin. Jangan dengarkan notaris dari mana dia mengaji fikih mana. Baik. Anda bilang ribut kamu, sudah saya cari notaris lain. Iya. Hah? Yang sudah ngerti fikih muamalah. Untuk pengukuran tanah kan diminta badan BPN. Kemudian kata untuk pengukuran tanah itu belum ada sertifikat SHM-nya, belum ada. Udah ada SHM. Terus kenapa tanah itu udah lama tidak dikunjungi, batas-batas tanah juga sudah tidak nampak. Jadi untuk memastikan dengan warga itu kan dengan bidang BPN. Kemudian kalau diajukan berkas ke kantor BPN itu lama pengurusannya. Jadi sekarang kan diberikan upah. BPN Riau sekarang kan penjara kan ya? Diberikan upah kayak apa? Ke pihak Notaris. Diberikan upah kepada pihak pengukur saja supaya cepat. Pihak pengukur ini karyawan BPN. Karyawan BPN juga. Karena itu bosnya di penjara. Oh itu. Udah selesai urusannya. Baik. Rishwah namanya itu, akhi. Anda jangan kasih dia, ya, walaupun dia minta. Kalau dia tidak keluarkan surat Anda, lapor KPK. Lapor aja. Ini surat saya sudah, biasanya ada jangka tenggang waktu sekian harus keluarkan ya. Tinggal lapor KPK. Baik.
Baik. Nggak diuraukan dia nggak masalah. Lapor ke langit, insya Allah selesai. Terakhir, udah tadi terakhir. Memiliki, sebentar, murai batu. Murai batu ini apa? Burung. Burung Pak Ustadz, burung murai batu. Kalau hanya bunyi di rumah saja harganya cuman harga bisa laku 5 juta atau 3 juta saja. Terus, Tak laku mahal. terus. Kalau saya dibawa ke pasar pelapa atau kemana lalu kita bayar uang sangkutannya itu. Apa Sangkutan maksudnya? burung itu kita bayar per Sebentar, satu pelan-pelan. sangkutan burung untuk menggantung sangkar burung itu Pak Ustadz digantungkan situ. Itu 50.000 biayanya. Biaya untuk gantungan 50.000. Ya, sewa gantungan itu mungkin 15 menit apa? Kita masuk ke dalam pasar itu bayarnya 50.000. Kalau kita tak bawa ke situ burung ini tak laku mahal. Tapi kalau bawa situ orang mengenal burung ini bagus. Harganya sampai 70 juta bahkan sampai ratusan juta Pak Ustadz. Terus, Apakah itu dibolehkan atau tidak? Kalau yang satu lagi seperti dalam sebentar. ya seperti dalam mayang itu pakai omset Ustaz 5 juta. Itu hadiahnya sampai 1 biji per tuner. Hadiahnya. Sampai 250 juta hadiahnya itu jelas judi. Yang masalah yang satu tadi Ustaz. Kita pergi ke situ orang bisa terima kita masuk ke Sudah gelanggang itu. jelas. Saya sudah jelas. Mau Iya. saya jawab apa besok kita jawab? Ustaz. Ya, Saya sampaikan nanti Ustaz. ya, saya jawab sekarang. Ya. Menggantungkan itu kenapa? Ini tempat gantungan milik siapa? Pemerintah daerah, milik pribadi atau milik siapa? Ya terserah dia. Mau 50.000, mau 500.000, mau 5 juta terserah dia. Salah Anda, kenapa Anda mau gantungkan situ dengan 500.000? Baik. Padahal terakhir Ustaz Efri. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini berkenaan tentang dunia pendidikan. Tentang? Di dunia pendidikan. Baik. Bagaimana tinjauan syariat ataupun Ustaz melihat permasalahan ini? Bila sekiranya ada sebuah sekolah yang ketika umumnya daripada sekolah yang ada misalkan kita contohkan pesantren, itu umumnya bagi orang tua yang ingin masukkan anaknya programnya adalah selama 6 tahun. Kalau sudah masuk kelas 1 itu dah langsung paketnya berjalan untuk 6 tahun. Sementara ini ada pesantren yang ternyata membatasi hanya program SMP dan SMA. Dan tidak semua orang tua yang tahu bahwa program itu, sebuah sekolah itu ternyata ada dua programnya. Program untuk SMP dan SMA, dan bayarannya pun juga seperti itu. Ada dua kali tahap. Begitu selesai SMP, ya, uang pangkal pertama adalah untuk 3 tahun pertama. Apabila selesai itu tamat, maka dia harus membayar uang pangkal kedua untuk masuk ke program SMA. Dan Tapi tidak semua orang 6 tahun. Iya. Enggak, ini untuk 3 tahun, 3 tahun. Dua kali. Ada 2 program itu, program SMP dan SMA. Ya harusnya di situ putus. Dia mau lanjut di situ, bayar lagi. Kalau enggak ada masalah. Masalahnya gini Ustaz, Masalahnya tidak semua orang tua tahu. Tidak tersosialisasikan itu kepada semua orang tua yang tahu. Ternyata begitu anaknya masuk dan dia telah membayar di awal, begitu pas di kelas 3 pihak sekolah menyampaikan, mensosialisasikan bahwa akan ada tes kedua untuk masuk ke jenjang SMA. Dan harus ketika anaknya lulus, dia harus membayar untuk uang pangkal kedua. Nah, Tapi ketika pada saat anaknya mau tamat SMP tahu juga tidak ada tahu sosialisasi. tuanya. Tidak ada sosialisasi dari sekolah. Tahu dari mana? Ini uang apa? Ketika pendaftaran kedua, akan ada ujian kedua untuk Ya tahap. berarti kan pada saat itu tahu. Iya, untuk Tidak, ujian. Untuk ujiannya baru. Untuk ujian ketika dia tamat SMP. Ya, Lalu pihak sekolah mengatakan ada ujian lagi untuk SMA. tingkat SMA. atas, Ya, menengah atas. Bila tidak lulus, Ya. tidak bisa lanjut, dan bila lulus ada konsekuensi dari awal lagi. ya. Pada saat itu tahu kan ya? Di saat itu ada orang tua di saat itu baru tahu. Tahu.
Kemudian dia sekarang mau atau tidak? Ada yang terpaksa harus masuk. Siapa yang paksa dia? Pakai Ibaratnya- dipukul sama gurunya yang enggak saya. Kasih lampang ya. Ya lampang namanya. Ibaratnya anak itu udah terlanjur enak misalkan di situ atau gimana, dan baru Dia tahu tidak ada yang bahwasanya memaksanya dia. dia memang tidak. Tapi dia dipaksa keadaan oleh anaknya dia. Iya. Ya terserah dia lah. Secara syar'i nggak ada masalah. Secara syar'i orang dipaksa oleh keadaannya, dia jual tanahnya harusnya per meter 200.000, dia jual 50.000 biar cepat. Halal Anda beli, halal. Secepatnya beli agar Anda untung dunia akhirat. Untung dunia beli murah, akhirat Anda membantu saudara Anda secepatnya. Syahid Ustaz, kalau boleh kami potong dikit. Ketika pensosialisasian itu baru akan ada di ujung tahun seperti itu, apakah itu boleh untuk pihak sekolah? Boleh, tidak gharar. Kalau gharar itu tidak tahu dia sampai selesai akad. Kalau ini kan selesai, mau bawa lagi ada akad lagi dan dia tahu. Dan dia punya hak pilih untuk lanjut dan tidak. Ya. Tidak ada masalah. Ini Jazakallah. tidak gharar. Ya, bila tidak tahu di awal, tapi ya ulu ilal ilm, dibolehkan dalam syariat. Anda naik taksi tahu bayarnya berapa? Tahu? Enggak kan ya? Enggak boleh naik taksi. Iya, taksi itu argo. Enggak tahu kan boleh apa tidak? Boleh lah. Nanti pada waktunya kan tahu. Buktinya Anda ketika ditipu kan tahu kan ya? Ya berarti Anda tahu harganya secara umum. Pada waktu awal memang tidak tahu, nanti pada akadnya ini dinamakan ya ulu ilal ilm. Pada saatnya Anda tahu, itu tidak termasuk gharar. Sama juga Anda umpamanya datang ke suatu kota. Datang Anda umroh. Tahu Anda berapa naik angkot, taksi di sana, angkot nggak ada ya. Taksi di sana tahu Anda berapa harganya? Nggak tahu kan ya, main duduk aja Anda kan ya. Ya, pada saat sampai baru tahu. Oh, 1.000 real. Itu tertipu Anda berarti kalau 1.000 real. Oh, 2 real. Ah, itu betul. Karena teman Anda baru cerita 2 real. Itu betul 2 real. Jelas? Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wallahu liat taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.